arahkan ke situ, nanti akan kita pilih satu-satu. Oke, tanpa untuk supaya kita tidak berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Duta Besar Republik Indonesia di Polandia, Ibu Siti Nugraha Maulidia, untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Dia. Selamat pagi untuk waktu Warsawa dan selamat sore waktu Indonesia. Teman-teman yang ada di Bandung, di Malang, dan di seluruh Indonesia. Apa kabar? Senang bertemu dengan semua di sini pada kesempatan ini. Terima kasih. Pertama saya ingin mengucapkan kepada para panelis, para pembicara. Ada Pak Mas Hilmi, ada Mas Bagas, Mbak Mia, dan Mbak Lisa. Dan terima kasih juga kepada pembahas, sekaligus juga yang mendukung kegiatan ini untuk juga mengajak teman-temannya bergabung di acara ini ya, kepada Mas Radi, Mbak Salma, sama Mbak Rani. Saya sangat berbahagia bisa hadir di sini karena saya juga berbahagia dengan ide ini, ide yang saya sambut sangat baik karena di sini kita melihat adanya semangat untuk berbagi, semangat untuk saling mendorong maju di antara mahasiswa-mahasiswa kita. Saya pikir ini juga akan pada gilirannya semangat ini akan membantu juga meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Seperti kita ketahui, kita dimanapun kita berada, kita bisa berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, pembangunan nasional, baik itu kita di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kita tidak perlu menunggu untuk lulus untuk bisa menyumbangkan sesuatu kepada bangsa kita, dan kita tidak harus menunggu sampai nanti kita bekerja. Sebagai mahasiswa, dengan belajar sebaik-baiknya itu juga adalah sumbangan bagi pembangunan bangsa. Apalagi kalau nanti sudah lulus. Dan juga kita tidak harus selalu berada di Indonesia untuk bisa menyumbang terhadap pembangunan bangsa. Di luar negeri juga, baik itu sebagai mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri, maupun untuk para profesional yang bekerja di luar negeri, itu semua punya kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia, menyumbang, berbakti untuk pembangunan bangsa Indonesia. Kita di sini tadi sudah disebutkan oleh Ibu Moderator, Ibu Dia. Di sini selain mahasiswa juga ada profesional, Mas Hilmi, yang nanti akan juga berbagi pengalamannya. Sekali lagi, saya menyambut baik sekali ide ini, dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekali, kita saling membantu, mendorong, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini kita bisa membangun network, teman-teman peserta bisa nanti berhubungan dengan para panelis kalau ingin mengetahui lebih lanjut lagi, atau kita juga bisa mengadakan sesi selanjutnya kalau memang ada ada interest untuk itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Saya yakin berdiskusi pagi ini, diskusi kita akan membawa manfaat dan akan pada gilirannya akan menyumbangkan kepada pembangunan Indonesia, pembangunan manusia Indonesia yang lebih baik. Demikian kata sambutan saya. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dubes, dan setuju ya, dimanapun kita berada kita bisa berkontribusi terhadap Indonesia ya. Jadi oke, selanjutnya kita akan mengundang Mbak Mia Rizkiana. Mbak Mia Rizkiana ini Master Student of International Relations di salah satu perguruan tinggi di Warsawa, yaitu Collegium Civitas. Background-nya Mbak Mia dulu adalah lulusan S1-nya di Hubungan Internasional UGM Yogyakarta. Barangkali ada di antara para peserta yang dari UGM. Yeah. Kemudian juga sekarang ini Mbak Mia sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Polandia. Mbak Mia akan menyampaikan paparan berjudul Study in Poland, Culture and Campus. Silakan Mbak Mia. Oke, terima kasih Bu Dia atas kesempatannya. Senang sekali saya bisa bergabung di diskusi ini, dan pada kesempatan ini yang akan saya paparkan adalah mengenai pengalaman pribadi untuk berkuliah di Polandia dari sisi kultur dan kampus. Nah, sebenarnya sebelum berangkat ke Polandia gitu, saya juga nggak ada bayangan akan berkuliah di sini, to be honest. Tapi kesempatan itu datang, dan saya pikir kenapa enggak gitu.
ternyata keputusan itu juga membawa ke kesempatan dan peluang lain yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan setelah dijalani hampir 2 tahun, ini semester terakhir saya, ternyata ada banyak hal yang ternyata membuka mata saya sendiri gitu ya, untuk melihat kalau Polandia itu satu negara yang punya potensi yang sangat besar. Setidaknya ada 3 hal yang mau saya paparkan di sini. Yang pertama itu lokasi Polandia sangat strategis ya, terletak di wilayah Eropa Tengah, berbatasan dengan 7 wilayah negara. Akses untuk kita berpergian masuk dan keluar Polandia, baik untuk traveling atau untuk tujuan lain itu sangat mudah. Selama kita masih di Schengen area, itu sangat mudah untuk masuk dan keluar bebas visa. Dan untuk di dalam negeri sendiri, di Polandia, terutama di kota-kota besar seperti Warsaw, public transportnya itu sudah sangat terintegrasi dengan sangat baik. Selama di Polandia bisa dibilang saya nggak pernah takut tersesat, karena selama bisa nemu akses metro atau subway paling dekat, itu pasti ngerti gitu jalan pulangnya kemana. Nah, rupanya posisi yang strategis ini juga kalau kita tarik ke sejarah Polandia itu punya konsekuensinya tersendiri ya. Menjadi medan tempur saat Perang Dunia II, itu ada banyak sekali penggalan sejarah yang turut membentuk Polandia yang kita kenal hari ini, baik dari sisi sejarah, budaya, bahkan hingga kultur masyarakatnya yang bisa dibilang sangat toleran. Meskipun jumlah pendatang atau minoritas tidak sebanyak di Jerman atau di Belanda, tetapi saya bisa bilang saya berada di wilayah yang menurut saya Warsaw sebagai ibu kota yang sangat diverse itu nyaman untuk ditinggali, baik sebagai pelajar maupun nanti kalaupun ada kesempatan untuk bekerja mungkin di sini. Selanjutnya, kota-kota di Polandia itu bagus. Selalu ada kesan tersendiri gitu untuk datang ke berbagai kota, dan pasti ada pengalaman dan sejarah yang berbeda yang bisa ditawarkan. Di sini ada beberapa kota besar di antaranya yang pernah saya datangi, dan yang paling membekas sampai sekarang itu salah satunya Gdańsk, kota paling utara di wilayah Polandia. Nah, kalau dari sisi pendidikan, semenjak bergabung dengan Uni Eropa tahun 2004, Polandia ini tidak hanya jadi negara yang mulai dilirik sebagai ekspansi ekonomi ya, tetapi dari sisi pariwisata, dari sisi sektor pendidikan juga seperti itu. Ada banyak mahasiswa asing yang kemudian datang ke Polandia, dan semenjak bergabung di Uni Eropa juga bisa dibilang sistem pendidikan di Polandia itu sebenarnya sudah setara dengan negara-negara di Eropa Barat. Ada cerita menarik kalau misalnya kita ngomong soal World Rankings University gitu ya, sebelum saya sampai ke Poland, kan biasa kita ngecek tuh peringkat universitas kita tuh gimana sih gitu. I find it a bit surprising ketika tahu kalau beberapa universitas besar, misalnya seperti Jagiellonian University di Krakow atau University of Warsaw, itu menempati peringkat 300 sekian gitu. Mungkin kan kita mikir jauh banget dari beberapa universitas terkenal yang kita tahu gitu ya. Tapi setelah sampai ke sini dan merasakan sendiri pengalaman belajarnya, perlahan itu ada rasa pesimis itu hilang dengan sendirinya gitu. Saya ngerasain gimana kampus punya fasilitas yang bagus, hubungan mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen itu sangat inklusif, terbuka dengan kritik, diskusi, dan lain sebagainya. Jadi saya bisa bilang untuk student satisfaction di universitas di Polandia itu rata-rata cukup tinggi gitu. Dan yang paling menarik untuk digarisbawahi adalah biaya hidup dan biaya pendidikan yang bisa dibilang sangat kompetitif dibanding negara-negara lain. Salah satu alasannya adalah karena kita di Polandia kan belum menggunakan mata uang euro. Kita masih pakai Polish zloty yang kalau dikonversi ke rupiah itu sekitar 3.600 sampai 3.700 rupiah satu zlotynya. Nah, di slide yang sudah saya tampilkan ada estimasi biaya hidup perbandingan antara Warsaw, London, dan Paris. Bisa dilihat di situ di Warsaw sangat terjangkau ya dibanding Paris, dibanding London juga, dibanding Berlin. Dan alokasi budget yang paling besar pun itu di housing atau akomodasi sekitar 200 euro. Dan untuk menyiasati housing ini bisa menggunakan
dormitory kampus gitu ya, yang biasanya itu jauh lebih murah, atau kalau misalnya mau sewa apartemen itu biasanya kita bisa sharing sama teman. Dan untuk pengeluaran yang lain seperti utilities, biaya transport, makan, atau kebutuhan sehari-hari itu sangat sangat terjangkau. Bisa dibilang kalau dari perhitungan kasar, mungkin biaya hidup di Warsaw itu kurang lebih sama dengan Jakarta. Tapi kalau misalnya soal gaya hidup, nah itu kan yang berbeda setiap orang, dan itu yang bisa di-manage sendiri kira-kira keperluan atau prioritas masing-masing mahasiswa itu seperti apa. Oke, selanjutnya ke estimasi biaya pendidikan. Kalau untuk master program, yang bisa saya bagi di sini, rupanya biaya pendidikan per semesternya itu hampir sama dengan biaya pendidikan pasca sarjana universitas di Indonesia. Kayak misalnya UGM, kampus saya dulu sendiri, program untuk menawarkan program master itu rupanya kalkulasinya mirip-mirip sama master di Poland gitu. Berkisar dari 1.000 sampai 8.000 euro, ini tergantung dari jurusan. Kalau misalnya jurusan yang non-eksak itu mungkin biasanya lebih murah ya dibanding yang eksak, karena kalau yang eksak kan ada biaya praktikum, laboratorium, dan sebagainya. Tapi kalau dirupiahkan mungkin itu bervariasi kira-kira mulai dari 15 juta rupiah per semester sampai yang paling mahal kedokteran gitu misalnya mungkin bisa 90 juta rupiah per semesternya gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang punya atau dapat scholarship, biasanya kan tuition fee itu pasti sudah otomatis tercover. Belum lagi kita dapat living allowance dari sponsor. Nah, kalau untuk teman-teman Indonesia yang kuliah di Polandia sendiri, nggak semuanya dari beasiswa, ada juga yang datang dengan biaya sendiri. Tapi kalau untuk yang dapat beasiswa, itu biasanya melalui 3 skema beasiswa yang sudah saya tampilkan. Ada yang dari pemerintah Polandia atau Ignacy Łukasiewicz Program, ada juga Erasmus+, dan yang paling baru ini ada program beasiswa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah mahasiswa Indonesia di Polandia itu bertambah setiap tahunnya, jadi untuk kita gabung ke kegiatan kemahasiswaan, aktivitas mahasiswa itu bisa banyak banget dan beragam. Kita punya Perhimpunan Pelajar Indonesia, PPI Polandia, yang cukup aktif. Kita sering kerjasama dengan NGO lokal ataupun foundation yang ada di Warsaw atau di kota besar yang lain, seperti aktivitas School Volunteering Activism Februari 2020 lalu. Di sini kerjasama antara Nusantara Foundation, KBRI Warsawa, dan PPI Polandia. Di sini kami waktu itu mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia di sekolah dasar dan sekolah menengah di Warsawa. Ada juga kesempatan lain ketika kami menghadiri undangan dari pemerintah Kota Torun, yang saat ini sudah menjalin kerjasama juga dengan pemerintah NTB, di mana ada sekitar 20-30 mahasiswa yang berkuliah di Nicolaas Copernicus University di Torun. Nah, selain kegiatan itu, kita juga punya kelas bahasa biasanya. Nah, dan kelas bahasa ini menariknya, di semua universitas di Poland itu hampir ada program kelas bahasa. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya pilihan. Kalau untuk semester 1, mahasiswa baru gitu ya, biasanya program bahasanya wajib untuk pengenalan bahasa Polandia. Dan kalau terlepas dari semester 1, biasanya semester 2 kita udah bebas mau pilih bahasa lain gitu. Kalau saya kemarin, selama 1 tahun pertama saya ngambil kelas Polish, setahun kedua saya ngambil bahasa Jerman gitu. Nah, yang terakhir itu student organizations, sebenarnya mirip dengan unit kegiatan mahasiswa atau semacam BEM gitu di Indonesia. Cuma biasanya yang membedakan mungkin lebih ke apa ya, kegiatan mereka gitu ya, lebih bervariasi. Kalau misalnya di kampus saya ada winter camp, itu biasanya tuh anak hiking yang mengarrange, tapi kerjasama juga dengan vice rector, atau dia kerjasama dengan student board organization-nya gitu. Dan kegiatan-kegiatan ini biasanya sangat terbuka untuk umum, bisa diikuti sama mahasiswa terlepas dia tergabung ke dalam organisasi itu atau enggak. Dan saya rasa pemaparan saya cukup konsis sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lain yang bisa didiskusikan, itu di sesi tanya jawab. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Dia.
Terima kasih Mbak Mia. Sepertinya kalau dari ceritanya Mbak Mia, happy ya kuliah di Poland ya. Ya, Dan lumayan juga, Bu. dan juga karena Polandia juga bersaing ya untuk maksudnya cukup kompetitif juga dan juga pilihan yang why not di Polandia gitu kalau untuk Iya, kuliah ya. meskipun awalnya saya nggak ada rencana sama sekali loh Betul Bu di seperti Poland. Tapi ternyata kayak, oke, justru kadang-kadang kalau kita nggak ekspektasi terlalu banyak, justru di situ kita punya bisa banyak hal yang diserap. Kayak gitu sih kalau dari pengalaman saya. Jadi kalau dulu pertanyaannya why Poland, sekarang bisa dijawab why not gitu ya. Why not? Ya. Oke, sekarang kita ke narasumber kita berikutnya ya. Tadi kan Mbak Mia sudah selintas bahwa ya di mahasiswa di sini ada yang dengan skema biaya sendiri, ada yang dengan biaya dari beasiswa ya. Nah ini Mas Bagas ini, Mas Bagas Aji Prabowo, saya bacakan dulu CV-nya ya supaya kita kenal. Jadi penerima beasiswa Ignasi Vukasewicz, angkatan kelima. Kemudian background-nya menarik. Kalau tadi Mbak Mia dari hubungan internasional, Mas Bagas ini dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, IPB. Jadi kalau ada teman-teman dari IPB di sini, ini alumni kalian. Oke. Kemudian Mas Bagas akan menyampaikan paparan tentang All About Scholarship in Polandia. Silakan Mas Bagas. Terima kasih, selamat pagi semuanya di Polandia dan teman-teman selamat sore di Indonesia. Perkenalkan lagi, nama saya Bagas Aji Prabowo. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana sih scholarship di Polandia, dari mulai pendaftarannya, lalu apa saja, dan lain sebagainya. Yang akan saya paparkan adalah yang pertama adalah scholarship in Poland, apa aja sih yang ada di sini. Terus saya akan fokus ke beasiswa saya tentunya, beasiswa Ignasi Vukasewicz. Terus apa sih yang perlu kita siapkan untuk apply beasiswa ini, bagaimana mempersiapkannya, dan bagaimana sih hidup kita sebagai awardee di Polandia. Karena saya baru 1 tahun di sini, masih juga program sekolah bahasa, jadi saya akan memaparkan gimana sih keseruannya belajar bahasa di bagian dari program beasiswa ini. Sebelumnya tadi sudah disinggung sedikit oleh Kak Mia mengenai scholarship opportunities to Poland. Ada 3 skema tentunya yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama dari pemerintah Polandia, yaitu beasiswa Ignasi Vukasewicz Scholarship, beasiswa saya, atas kerjasama dari pemerintah Polandia dan juga NAVA atau National Agency for Academic Exchange. Yang kedua ada Erasmus+. Erasmus+ ini adalah program dari European Union untuk mensupport education, training, youth, and sport di Eropa. Nah, di program Erasmus ini cukup menarik dan sangat menjanjikan buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Eropa, karena di sini ada 3 program nih. Yang pertama program Full Master Studies. Serunya dari program Full Master Studies ini karena kita bisa belajar dari minimal 2 negara atau 2 universitas. Jadi kayak misal, nanti akan dijelaskan Kak Hilmi, beliau juga alumni Erasmus, beliau berkuliah di Italia dan dilanjutkan ke Polandia. Dan masih banyak lagi negara-negara lain yang bisa kalian kunjungi tergantung dari program yang ingin kalian daftarkan. Ada misalnya di Jerman, dan salah satunya Jerman, Italia, dan Polandia salah satunya tentunya. Terus yang tadi disinggung juga, ada beasiswa dari Nusa Tenggara Barat, pemerintah Nusa Tenggara Barat, bekerjasama dengan beberapa universitas ternama di luar negeri, dan untuk di Polandia sendiri, yang saya catat di sini, beasiswa ini sudah bekerjasama di beberapa universitas, seperti Warsaw University Life Science, Vistula University, Collegium Civitas, dan tadi universitas yang disebutkan di Torun tadi. Oke, yang pertama, kita jelaskan dulu apa sih beasiswa Ignasi Vukasewicz Scholarship ini. So, ini merupakan kerjasama antara pemerintah Poland dan juga agensi yang bernama NAVA tadi, yang memiliki tujuan untuk membantu negara-negara berkembang yang ingin dibantu melalui pendidikannya. Jurusan apa saja yang termasuk di beasiswa ini? Untuk di beasiswa ini, jurusan yang termasuk adalah tidak semua jurusan, hanya di engineering, IT, life science, agriculture, dan fields lainnya seperti forestry seperti saya, veterinary, dan lain sebagainya. Untuk cakupannya sendiri yaitu tuition fee, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Moderator, untuk tuition fee-nya ditanggung oleh beasiswa, lalu juga allowance untuk per bulannya sekitar 1.500 zloty atau sekitar 6, berapa juta.
yang alhamdulillahnya cukup untuk kita berkuliah di sini dengan tenang, tidak terkendala biaya. Untuk detail dari program ini sudah tertulis di web NAVA. Untuk pendaftarannya pun nanti terpusat di sana, di nava.gov.id. Nah, untuk persyaratannya apa aja sih? Untuk yang pertama adalah negara tersyarat. Untuk negara tersyarat karena program ini bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang, jadi hanya beberapa negara saja yang dimasukkan ke program ini, dan alhamdulillahnya Indonesia termasuk di salah satunya bersama dengan negara-negara lain seperti Myanmar, Palestina, terus Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Lalu yang jelas bukan termasuk warga negara Poland, terus lulusan S1, dan untuk yang belum lulus bisa dengan skema surat keterangan lulus tertanggal berapa untuk menjamin bahwa pada saat penerimaan beasiswa ini kita sudah lulus. Tapi itu bisa ditanyakan lebih lanjut lagi kepada pihak beasiswanya karena memang cukup jarang untuk kasus ini. Terus untuk maksimal lulus, untuk beasiswa ini maksimal lulus 3 tahun sebelum beasiswa dibuka. Jadi kalau misal mau daftar tahun depan 2021 berarti kita maksimal untuk pendaftaran adalah yang lulus tahun 2018. Seperti itu skemanya. Dan yang terakhir untuk kemampuan Inggris minimal B2. Untuk IELTS 5,5, TOEFL IBT 87, TOEFL ITP 543, dan TOEIC 700. Lalu apa aja sih berkas yang diperlukan? Hampir sama seperti beasiswa lain. Yang pertama adalah scan paspor, foto, terus formulir tentunya, research plan. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ijazah dan transkrip nilai, medical certificate, dan English proficiency yang sudah dijelaskan sebelumnya, persyarat B2, yaitu bisa menggunakan TOEFL, TOEIC, atau IELTS. Dan beruntungnya adalah semua pendaftaran terpusat di web, jadi secara online kita tidak perlu mengirimkan berkas ke panitia secara offline. Seperti itu. Terus untuk timeline beasiswanya sendiri, untuk beasiswa ini cukup, jika dibandingkan dengan beberapa beasiswa lain, cukup simpel karena kita hanya mengupload berkas, lalu ada beberapa seleksi, dan hingga penerimaan. Untuk stage-nya sendiri, yang pertama, upload dokumen online sekitar bulan Maret, biasanya setiap tahunnya, dibuka dari mulai Februari atau Januari akhir hingga Maret untuk dokumen ini. Selanjutnya ada seleksi berkas dari pihak beasiswa secara online, nanti kita akan ada pengumuman jika berkas kita sesuai atau juga memenuhi semuanya. Dan yang selanjutnya setelah berkas-berkas sudah dicek, akan ada seleksi lanjutan, yaitu seleksi kelayakan, dari mulai kecakapan kita, lalu prestasi, kesesuaian dengan jurusan, research plan, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya, jika kita lolos, accepted, dan mengurus berkas untuk berangkat ke Poland. Nah, selain menjelaskan tadi detail informasinya, saya juga ingin berbagi tips sedikit dari saya pribadi. Mungkin tidak bisa dicari di Google karena ini based on my experience. Yang pertama, untuk mendaftarkan beasiswa, terkhusus beasiswa ini, tapi secara umum juga bisa, kita harus membawa value yang sesuai nih. Biar kita bisa sejalan antara capaian diri kita sebelumnya, terus bagaimana motivasi hidup kita, motivasi mengambil jurusan yang diambil, research plan-nya, jadi sejalan. Ini bisa dijelaskan nanti lebih lanjut di sesi diskusi untuk lebih ringkasnya, lebih jelasnya. Selanjutnya, kita perlu teliti. Nah, ini hal-hal yang simpel tapi sering kita lupakan. Banyak terjadi kasus-kasus aplikan, mereka sebenarnya sangat layak, tapi gagal karena di hal-hal bisa dibilang sepele, tapi memang sangat penting. Jadi kita perlu teliti dalam membaca perintah, baik itu berkasnya maupun timeline. Jangan sampai kita sudah siap berkasnya sangat memenuhi, tapi deadline-nya sudah lewat. Kan itu tidak lucu. Selanjutnya, kita perlu detail dalam mengisi berkas dan form yang ada. Nah, ini juga sering terjadi, karena beberapa teman saya yang jadi dia sudah daftar 2 kali. Dia cerita memang yang sebelumnya dia gagal, dia mengisinya kurang detail, dari mulai research plan-nya, hanya menjelaskan secara umum saja, hingga pas di tahun berikutnya dia mencoba lagi dengan lebih detail research plan-nya, lebih peluangnya lebih lolos. Karena yang saya tahu research plan ini memang presentasi nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai-nilai yang lain.
Nah, terkait riset plan tadi, untuk riset plan ini kita perlu meyakinkan nih dari pihak pemberi beasiswa bahwa penelitian ini meyakinkan dan juga namun juga realistis. Karena kita kan master studies hanya sekitar 1,5 tahun, mungkin ada juga yang 2 tahun. Nah, di waktu yang itu kita perlu mengestimasi bahwa penelitian kita ini cukup loh dalam waktu seperti itu. Pun jika misal penelitiannya dilakukan di Indonesia, memungkinkan tidak untuk misal pas lagi summer break atau hanya mengambil sampel dan sebagainya. Hal-hal seperti itu penting untuk meyakinkan pemberi beasiswa bahwa penelitian kita layak untuk dilakukan. Nah, selanjutnya setelah tahu itu semua, apa sih yang perlu kita lakukan sekarang? Apa sih yang teman-teman lakukan setelah tahu tentang informasi ini, tahu tadi mengenai studi di Poland, dan tahu mengenai beasiswa ini? Yang pertama adalah kita lihat diri kita dulu sekarang. Misal, kita lihat diri sekarang, lalu kita lihat persyaratan beasiswa. Misal kita di bahasa Inggris, misal IELTS-nya masih 4 atau masih 3 mungkin karena masih belum ada persiapan. Nah, tadi sudah diberitahu bahwa IELTS-nya minimal 5,5. Nah, jadi kan ada gap nih antara kita sekarang gimana, target apa yang kita kejar itu seberapa. Nah, di gap antara itu kita kejar. Baik itu tadi cara English, proficiency, terus misal research plan, sebelumnya belum ada atau belum tahu research plan itu apa, tapi di beasiswanya butuh, jadi ada gap ketidaktahuan yang perlu kita kejar. Seperti itu. Itu tips singkat dari saya. Bisa kita diskusikan jika ada beberapa poin yang tidak setuju atau perlu ditambah. Nah, selanjutnya terakhir adalah gimana sih kita hidup sebagai worthy di Poland. Yang pertama, language class. Mungkin di language class yang ini cukup beda dengan language class yang tadi buat dari Kak Mia, karena dari Kak Mia kan memang terprogram dari studinya. Nah, kalau ini memang dari beasiswanya menyarankan kita untuk belajar bahasa dulu selama minimal setengah tahun, pun bisa juga 1,5 tahun tergantung kebutuhan kuliah. Jadi kita full belajar 5 hari seminggu, belajar polis dari pagi sampai selesai kelasnya. Jadi cukup seru untuk belajar polis, dan juga serunya lagi karena ditambah dengan belajar budaya di culture study ini. Jadi dari pihak sekolah bahasanya memberi fasilitas untuk kita untuk belajar budaya Poland, dari mulai kita sering disuguhkan makanan khas dari Poland, terus waktu itu saya diajak bermalam di kastil, salah satu kastil di Śląski, selama 2 malam. Di sana kita disuguhkan makanan khas, terus sampai belajar koreografi tarian tradisional, terus di sini ada peragaan baju adat dari Poland, terus diajarkan beberapa budaya-budaya Poland, bagaimana mereka melihat sosial, bagaimana mereka menanggapi sesuatu, dan itu sangat seru bagi kita untuk belajar banyak dari Poland ini. Terus yang tidak kalah lagi adalah traveling nih. Untuk traveling ini tentu sebagai pemanis kita berjuang biar tidak stres-stres banget. Nah, untuk traveling ini atau trip ini kadang ada beberapa yang resmi dari bagian dari kampus, field trip, seperti yang tadi saya jelaskan. Ini saya diberikan kesempatan bermalam di kastil, terus juga pernah beberapa kali trip ke kota lain yang disediakan, dan juga tentu kita juga tadi sudah dijelaskan sama Kak Mia, karena memang akses untuk keluar masuk di wilayah Schengen sangat memungkinkan, jadi sangat seru untuk kita mencoba hal-hal baru. Selain tentu tidak melupakan kuliah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah part-time job. Jadi untuk teman-teman, di sini saya tidak ada gambarnya karena saya belum pernah mencoba, dan akan di summer ini insya Allah. Jadi, tapi kesempatan untuk part-time job sangat terbuka buat teman-teman yang ingin menambah pengalaman atau menambah uang jajan di Polandia. Tentu jangan sampai melupakan kewajiban sendiri untuk belajar. Tapi mungkin untuk part-time job ini bisa dijelaskan nanti oleh Kak Hilmi yang lebih pengalaman di bidang pekerjaan, atau kita bisa tanya jawab di diskusi nanti. Dan dziękuję za uwagę, thank you for attention. Silakan buat yang mau tanya lebih lanjut nanti di sesi diskusi atau di kontak berikut. Dan sedikit pesan dari saya, terkadang bukannya kita tidak mampu, hanya saja tidak mau. Lihat saja nanti, saat kita mau ternyata kita mampu. Do it now, sometimes later become never. Powodzenia, good luck. Thank you. Terima kasih Mas Bagas yang sudah menyemangati ya. Jadi jangan takut deh.
ada pilihan beasiswa kalau misalnya mau belajar ke Polandia, ada pilihan beasiswanya kalau misalnya merasa aduh saya belum nyampe ke situ deh kayaknya. Di ini apa namanya kita close the gap ya. Jadi kita usahakan supaya misalnya bahasa Inggrisnya kurang, kita perbaiki segala macam. Jadi jangan pesimis dulu, coba aja gitu. Oke, selanjutnya terima kasih Mas Bagas ya. Jadi selanjutnya kita akan ke Mas Hilmi Nur Adian, penyaji kita berikutnya. Mas Hilmi ini dulunya master degree bidang matematika, menarik kan? Di Universitas Slongsky ya, baru lulus 2019. Kemudian sebelumnya S1-nya adalah di Universitas Negeri Surabaya. Kebetulan saya dari Surabaya, jadi ya kita sama-sama arek Surabaya ya. Kemudian Mas Hilmi ini sekarang sudah bekerja, jadi sudah menamatkan kuliahnya di Polandia dan sekarang sudah bekerja di salah satu bank di sini. Jadi akan menarik kalau misalnya Mas Hilmi nanti bisa menceritakan gimana nih dari yang belajar di Polandia, kemudian sekarang bekerja di Polandia, gimana caranya nih bisa gitu. Silakan Mas Hilmi. Baik, terima kasih Bu Dia. Boleh minta tolong itunya, slide-nya. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan terima kasih untuk Bu Dia untuk kesempatannya. Jadi setelah kita berjuang untuk mencari beasiswa, susah payah datang ke Eropa, terus kita sudah berjuang betapa sulitnya kuliah di sini di Polandia atau di Eropa, betapa sulitnya untuk menyusun tesis dan penelitian. Terus akhirnya setelah lulus, sudah saatnya nih kita mencari uang. Sudah saatnya kita terlepas dari biaya dari beasiswa. Nah, di sini saya bekerja di Polandia. Saya sebagai depository analyst. Sederhananya, saya atau tim kita itu bertanggung jawab untuk mengelola dana investasi dan aset dunia. Jadi itu simpelnya. Oke, next. Jadi awal ceritanya seperti apa? Jadi setelah lulus kuliah, berarti kan saya dapat diploma, polis diploma. Nah, diploma ini bisa digunakan untuk syarat legalitas bekerja di Polandia. Jadi tidak perlu mengurus atau apply work permit atau izin kerja di Polandia. Jadi kita bisa langsung menggunakan diploma ini untuk apply. Terus mempersiapkan aplikasi. Jadi semua aplikasi untuk melamar pekerjaan itu semua dilakukan online. Jadi dan dokumennya pun simple. Mereka kebanyakan hanya meminta CV dan atau sama cover letter. Nah, cover letter ini mungkin lebih seperti kalau beasiswa itu mungkin kayak seperti motivation letter. Jadi menceritakan tentang diri kita, seperti kayak menjual diri. Terus setelah apply, terus kita mengikuti tahap seleksi. Jadi seleksi itu macam-macam. Jadi untuk versi lengkapnya itu setelah apply online, nanti ada seleksi namanya seleksi dokumen. Habis itu nanti ada asesmen online. Habis itu nanti ada wawancara dari HRD. Terus setelah itu lulus, ada wawancara manajer yang pertama, interview yang pertama. Setelah itu ada interview yang kedua lagi, sama manajer juga, cuman beda departemen. Setelah itu, nunggu, habis itu ada final decision. Apakah kita nanti diterima atau tidak. Jadi prosesnya mungkin sedikit lebih lama, karena memang sangat selektif. Karena untuk bekerja di Polandia pun kita saingannya tidak hanya orang Polandia, tapi juga mungkin orang asing dari negara lain, atau bahkan orang dari Eropa sendiri, orang Ukraine, atau orang Itali, orang Jerman, semua datang gitu loh. Jadi saingannya memang cukup ketat, kalau bisa dibilang. Nah, setelah decision sudah keluar, baru kita bisa mulai bekerja. Next. Oke, terus alasannya kenapa Polandia? Sebenarnya sih
Sebagian alasannya sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, sama Bagas, sama Mbak Mia tadi. Kenapa Polandia? Yang pertama ada lingkungan kerja. Ini sangat penting buat kita semua yang mungkin yang pekerja ya. Yang pertama adalah terbuka untuk semua orang. Artinya apa? Di Polandia ini tidak membedakan mana yang orang asing, mana yang orang lokal. Mana yang orang Eropa, mana yang orang Asia, atau orang Amerika, atau orang manapun. Entah kamu bisa bahasa Polandia atau tidak, setidaknya kamu bisa bahasa Inggris. Lebih bagus lagi kalau kita bisa menguasai 2 bahasa Eropa. Contoh, bahasa Polandia dan bahasa Italia. Itu kesempatan kerja di sini tuh jauh lebih besar kalau kita bisa menguasai beberapa bahasa Eropa. Terus yang alasan yang kedua lagi, teman kerja yang baik dan ramah. Jadi teman kerja di sini itu memang bukan untuk persaingan ya. Jadi lebih kayak pencapaian bersama-sama. Jadi kerja sama tim memang benar-benar diutamakan di sini. Tidak hanya itu, ada lagi hal yang paling menarik di sini adalah tidak adanya gap antara mana yang presiden, mana yang wakil presiden, mana yang manajer, mana yang orang biasa atau pekerja biasa atau pegawai tetap biasa. Jadi tidak ada gap. Bisa aja saya kerja nih biasa aja, terus habis itu saya ke dapur atau ketemu di jalan di mana gitu. Jadi tidak ada gap antara presiden sama pegawai tetap atau pegawai biasa. Dan itu baiknya lagi itu kita bisa ngobrol, jadi ada akses, kita bisa ada namanya sharing-sharing gitu sama presiden perusahaan. Gimana ceritanya membangun perusahaan sebesar ini, gimana ceritanya mengelola sampai mungkin menjadi perusahaan nomor 1 di dunia. Jadi memang sangat menarik sekali. Terus yang ketiga adalah kesempatan bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau di Polandia ini kesempatan kalau di perusahaan saya itu kita sangat banyak kesempatan untuk training, untuk saling sharing itu ada. Jadi misalkan manajer, kamu punya skill apa? Skill di programming. Oke, kita sharing nih. Mungkin nanti ada development gitu. Ada sesuatu yang bisa dikembangkan nih di proses kita nih, mungkin dipercepat atau automation segala macam. Jadi itu yang memang alasan yang mungkin cukup kuat buat saya untuk bisa tetap tinggal di Polandia. Terus yang kedua, yang sangat menarik adalah benefit. Sebenarnya sih banyak sekali benefit. Yang pertama, social fund. Jadi kalau perusahaan saya menyebut social fund, dari dana sosial, artinya apa sih? Ini tuh semacam mungkin termasuk seperti voucher makan. Contoh, misal saya pergi ke McD, ke KFC, ke Burger King, ke pizza, ke salon mungkin, atau ke bioskop. Jadi bisa menggunakan, saya tinggal hanya membawa kartu ID saya untuk itu. Jadi simple aja. Terus yang kedua adalah multi sport card. Jadi memang kartu olahraga seperti gym gitu ya, gym membership gitu ya. Jadi memang kita salah satu benefit yang umum di semua perusahaan. Terus yang ketiga tunjangan anak. Jadi di perusahaan saya ada namanya tunjangan anak. Jadi kalau saya punya anak, itu anaknya nanti dikasih uang dari kantor. Terus yang ketiga ada asuransi kesehatan untuk warga. Jadi yang diberi asuransi itu bukan hanya pekerja saja, tapi juga keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, yang terakhir ini bonus. Bonus ini contohnya seperti ini simpelnya. Kita dikasih pekerjaan atau tugasnya ini cukup berat. Terus deadline-nya 2 hari ke depan deadline-nya. Tapi kita bisa menyelesaikan besok gitu. Jadi itu mempercepat proses kan. Jadi kita biasanya bonusnya itu berupa uang biasanya. Mungkin bisa 1.000 zloty atau mungkin 2.000 atau mungkin lebih jadi begitu. Mungkin saya juga bisa mengajukan, saya ini membuat program khusus untuk proses ini mempercepat. Jadi segala sesuatu yang untuk mempercepat dan mengembangkan proses dalam dunia kerja itu bisa diberi bonus kalau di perusahaan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kesempatan beribadah. Karena kita hidup di Eropa ya, di negara yang bukan mayoritas Islam, kebetulan saya Islam, jadi kesempatan ibadahnya, toleransi mereka itu sangat tinggi sekali. Misalkan kalau sholat 5 waktu, saya bisa milih ruangan mana saja untuk digunakan untuk sholat. Jadi memang mereka itu sangat mendukung sekali untuk ibadah.
selain itu juga untuk sholat Jumat terutama, saya diberi waktu 2 jam untuk sholat Jumat. Jadi setiap Jumat dikasih 2 jam untuk sholat. Jadi seperti itu. Next. Oke, jadi itu singkatnya dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan. Terima kasih atas paparannya Mas Helmi ya. Ceritanya menarik tentang setelah kuliah di Polandia, kemudian lanjut dengan kerja juga di Polandia. Dan ternyata kalau sudah punya ijazah dari perguruan tinggi di Polandia ini lebih gampang ya untuk kerja di sini, nggak perlu pakai dokumen-dokumen lain ya. Bisa. Dan menariknya kalau di perusahaan saya, kalau kita sudah keterima Bu ya tanda tangan kontrak, nanti kan kita harus apply lagi untuk resident permit. Oke. Ya, dan itu semua diurus sama perusahaan. Jadi perusahaan punya agen sendiri untuk mengurus ini. Jadi saya tinggal terima jadi. Gitu. Oke. Jadi nanti ini bagi yang tertarik juga setelah ada rencana kalau misalnya setelah kuliah mau bekerja, silakan pertanyaan-pertanyaannya diajukan lewat feature Q&A-nya ke Mas Hilmi ya. Mas Hilmi pasti akan siap menjawab. Baik. Oke, selanjutnya kita akan memberikan floor-nya kepada Mbak Lisa ya. Mbak Lisa ini saya bacakan dulu CV-nya. Mbak Lisa Nur Arida, jadi Master Student of Wrocław University of Technology. Nah, Mbak Lisa ini akan menyampaikan materi yang saya kira bakal menarik bagi kita semua ya, dan kita semua perlu tahu, apalagi di zaman sekarang, di saat semua aspek kehidupan kita itu terkait dengan online, dengan internet. Jadi Mbak Lisa akan menyampaikan tentang Big Data. Ada yang sudah pernah baca atau mungkin sudah pernah dengar ya tentang Big Data ya. Big Data, Data Privacy and Protection. Silakan Mbak Lisa. Terima kasih Bu Diah, menarik sekali pembahasan sebelumnya ya. Perkenalkan lagi, di sini saya Lisa, saya mahasiswa di Poland, saya juga bekerja di Poland. Saya pernah kerja part-time, full-time, dan juga saya penerima beasiswa Poland, Ignacy Łukasiewicz, dan saya juga pernah Erasmus di Jerman. Nah, dari itu semua, saya ini master studinya computer science, bidangnya lebih ke data analysis. Jadi di sini saya pengen ngebahas tentang apa sih itu big data dan bagaimana tentang data privacy sama protection. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih big data itu? Kalau teman-teman tahu, setiap harinya kan pernah nggak sih kita berpikir bahwa setiap hari kita tuh pasti nge-generate data. Baik itu dari teks, email, foto, video, bahkan kayak simpelnya kita googling apapun di internet, itu tuh bakalan tetap di datanya itu dikoleksi dan disimpan. Nah, kalian kalikan aja data kalian itu sama jumlah pengguna internet di dunia. Itulah yang namanya big data. Data itu nanti disimpan, kemudian dikoleksi, disimpan, dan dianalisis. Yang akhirnya adalah membentuk suatu user profile kita di internet. Dan datanya itu sangat detail sekali. Jadi ketahuan, kita nih sukanya lagu apa, kemudian video apa yang kita tonton, kemudian kita sukanya baca tentang apa, bahkan kita pernah berhubungan teman kita itu siapa aja, itu ketahuan semua. Nah, bisa kebayangkan gimana dampaknya itu? Pertanyaannya adalah bagaimana info tentang kita, personal kita itu tetap menjadi privacy kita dan tidak disalahgunakan. Karena pada 2016 itu terkenal sekali kasusnya Cambridge Analytica sama Facebook data skandal. Jadi Cambridge Analytica ini adalah suatu consulting firm. Dia itu menganalisis data dari online data. Itu dia yang digunakan untuk mengubah perspektif kita tentang perspektif audiensnya lah. Itu menggunakan data analisis. Nah, permasalahannya adalah dia ini menggunakan
data dari pengguna Facebook yang datanya itu sangat detail dan bahkan sangat personal sekali. Maksudnya data personal di sini adalah kayak nama, alamat, kemudian email, bahkan kayak agama, political view, kita juga ada di sana gitu loh. Nah, datanya ini digunakan untuk salah satunya adalah untuk pemilunya Amerika Serikat, Donald Trump. Dan dia berhasil melalui Facebook Ads. Dan juga Cambridge Analytica ini adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab atas keluarnya UK dari Uni Eropa. Itu dia. Kebayangkan gimana dampaknya itu, bahkan data ini lebih berharga dibandingkan minyak. Minyak aja kemarin minus loh. Nah, dari situ, Uni Eropa itu akhirnya belajar dan sekarang mereka punya yang namanya GDPR atau General Data Protection Regulation pada tahun 2018. Itu adalah kayak undang-undangnya privacy digital di Eropa. Jadi itu peraturan yang didesain untuk memberikan kebebasan kepada European citizen ataupun kita yang tinggal di Eropa untuk mengelola personal data kita di European countries, ya, termasuk kayak data personal, privacy, maupun konsen kita. Karena kan pada prinsipnya setiap hari kita pasti dealing sama data. Baik itu dari sosial media, kemudian bank, pemerintahan, ataupun kita lagi belanja, dan lain sebagainya. Jadi setelah ada GDPR ini, sebagai individual, kita tuh bisa mengelola data kita sendiri. Kita bisa minta ke company bahwa untuk apa data kita itu dikoleksi dan disimpannya berapa lama. Bahkan kita bisa meminta untuk data kita dihapus di pihak mereka. Company-nya juga nggak bisa main-main, mereka juga ngasih info. Makanya ketika misalnya ya ketika apply kerja, itu tuh pasti ada di bawah CV kita itu mesti nulis, saya setuju bahwa data kita nanti bakalan diproses oleh perusahaan ABCD. Dan ini perlu kalian ketahui bahwa sosial media di Eropa itu pertama mereka pasti pakai Facebook. Itu pasti. Kemudian kalau profesional itu mereka pasti punya LinkedIn, pasti punya kedua ini. Dan even kalau misalnya yang nggak mesti kerja ya, yang kuliah pun kalau mau apply kerja ataupun apapun itu, mereka mesti ngecek dulu sosial media kita. Dan itu dikepoin semua. Bahkan mereka pasti googling tentang kita, artikel apa aja yang ada di internet itu tentang kita, itu dikepoin semua. Jadi saya sarankan teman-teman yang pengen ke Eropa itu tolonglah googling dulu nama kalian, kemudian kalau bisa bersih-bersih sosial media dulu. Bahkan ada beberapa negara itu yang dia untuk apply visa ke negara tersebut, itu tuh kita mesti mencantumkan sosial media. Dan mereka bakalan ngecek. Dan itu aplikasinya, visa kita bisa ditolak atau diterima. Seperti itu. Bahkan, dan juga kayak big data ini juga digunakan, misalnya ya, kayak telepon, itu kan kalau di Poland wajib kita registrasinya pakai paspor atau kayak KTP Poland istilahnya, PESEL. Nah itu nggak ada yang namanya SMS penipuan atau undian berhadiah, itu nggak ada di sini. Malahan mereka itu ngasih info, kadang kalau misalnya itu ada malam ini nanti bakalan ada hujan lebat atau ada badai, nanti salju turun, itu nanti kita dapat peringatan di SMS sama mereka. Dan tentu aja tentang COVID itu juga ada pemberitahuannya, langsung masuk ke SMS kita. Nanti bakalan regulasinya seperti apa, bahkan mulai dibuka lagi tentang reopen lagi tentang kayak restoran segala macam, itu di SMS sama mereka. Sampai segitunya. Mungkin itu aja dulu introduction dari saya. Mungkin lebih lanjutnya kita bisa diskusi. Saya kembalikan kepada Bu Diah. Terima kasih Mbak Lisa, menarik banget kan. Jadi memang apalagi tadi yang berperan dalam keluarnya Inggris dari Brexit, wah itu
Dan pasti teman-teman juga baca tentang itulah ya, tentang hebohnya pemilihan pemilu di Amerika dulu terkait dengan soal ini. Kemudian juga bersih-bersih sosial media. Oke. Dan kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan melalui feature Q&A, akan kita jawab setelah pembahasan dari Indonesia. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjut berikut. Terima kasih Mbak Lisa. Selanjutnya kita akan minta kepada Mas Radia Indra. Mas Radia Indra ini mahasiswa semester 6, jurusan Sastra Inggris dari Universitas Padjadjaran. Mas Radia akan menanggapi topik yang sudah disampaikan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Juga sekalian akan sharing, berbagi informasi tentang aktivitas perkuliahan di Indonesia selama pandemi. Ini mungkin buat kita-kita yang di luar Indonesia juga pengen, ya apalagi sekarang kita kan baca beritanya tentang COVID di Indonesia, di mana-mana itu semua beritanya tentang COVID. Di Indonesia sendiri gimana sih? Silakan Mas Radia, silakan. Halo, kedengeran kan ya suara saya kan? Kedengeran Nama saya Radi. Saya jurusan Sastra Inggris dari Universitas Padjadjaran. Sekarang lagi semester 6. Di sini sebenarnya saya cuma sebagai pembahas tentang apa yang terjadi di Indonesia untuk murid-murid kuliah, karena kalau yang dari Polandia pasti saya juga research sedikit, dampak COVID-nya nggak separah di Indonesia. Jadi, dan sementara kita juga nggak bisa promosiin apa-apa kan untuk mahasiswa Indonesia di Polandia. Jadi saya bakal sharing aktivitas saya aja selama di rumah. Tapi sebenarnya saya tertarik banget ngelihat pembahasan-pembahasan healing agamia, dan bisa juga tadi soalnya saya tertarik untuk ngambil ke negara Eropa, cuma saya belum tahu pasti ke either itu bakal misalnya ke Polandia juga atau enggak, tapi yang pasti saya udah pernah dengar tentang Erasmus, dan satu lagi itu saya dengar tentang Chevening. Dua itu yang baru saya tahu tentang beasiswa, tapi saya juga baru tahu dari sini kalau Erasmus bisa ada program untuk di dua negara secara bersamaan, dan itu menarik sih buat saya sendiri. Sementara kalau di sini saya mungkin bisa berbicara untuk semua di Indonesia sendiri, masih berputar sama pandemi ini di rumah aja sih. Tapi keuntungannya terutama di Sastra ada learning in virtual environment, itu bahkan dari saya masuk udah digunakan dan online gitu, dan jadi secara akademisi saya dan mungkin sejumlah mahasiswa lain juga nggak merasa kesulitan untuk adjust dari offline ke online gitu. Dan banyak juga sebenarnya aspek-aspek sastra Inggris yang bisa dipelajari dari pandemi ini gitu. Misalnya saya kan sekarang saya lagi ada di rumah, dan dengan pandemi ini saya terisolasi gitu, dan saya nggak bisa bergerak kemana-mana, dan itu bisa saya sering ketemu karya-karyanya di karya sastra tentang paralisis dan gimana pergerakan kita terbatas, dan juga kayak bagaimana kita menjaga tubuh kita sendiri di dalam rumah, di space kecil ini gitu. Itu kita juga kayak saya udah pelajari tentang olah tubuhnya di kelas teater misalnya gitu. Jadi banyak yang bisa saya ambil dari sastra Inggris di Unpad. Kalau dari teman-teman linguistik saya sendiri kayaknya
misalnya ada pengalaman mereka seperti dosennya menyampaikan materi yang tidak dapat dimengerti sama mahasiswanya, atau misalnya ada dosen dan mahasiswanya miskomunikasi di mata kuliah mereka, mungkin itu bisa kayak, oh mungkin ini bentuk sosiolinguistik di ranah jejaring sosial gitu. Jadi banyak yang bisa kita ambil gitu dari pembelajaran sastra Inggris di rumah. Tapi itu pasti secara akademis. Mentally, bukan academically, itu berbeda banget. Soalnya ada perbedaan antara kita punya kesempatan untuk belajar di rumah dengan kemauan kita sendiri karena kita ada aksesnya, dan terpaksa untuk belajar di satu lingkup ini aja gitu. Kayak kita confined di dalam satu space ini, dan ruangan ini jadi yang bikin kita mungkin misalnya di lingkungan rumahnya banyak yang nggak memiliki pengalaman yang bagus, atau misalnya nggak ada hubungan harmonis antar keluarganya, dan itu jadi kendala yang besar banget untuk kita. Untuk mungkin yang paling saya temuin penting buat kita tuh di pandemi ini mungkin ruang, tentang gimana kita sekarang semuanya terbatas dalam in terms of space gitu. Jadi karena kesulitan saya ini saat ini adalah untuk kan saya ada domestic space-nya untuk di rumah, dan academic space saya yang ada di kuliah sekarang dibawa ke sini gitu tanpa kemauan saya sendiri. Jadi saya harus ngejagal itu berdua, dan saya sendiri punya adik umur 18 tahun yang mau SBM online sebentar lagi, dan adik umur 13 tahun, dan adik umur 4 tahun yang paling kecil. Dan itu kan hal-hal domestik yang harus saya masukin faktor juga. Dan ibu saya dosen dan bapak saya kerja. Itu semua jadi faktor gimana kalau misalnya saya harus kuliah dan adik saya harus belajar dan ibu saya harus ngajar, siapa yang bakal menjaga adik saya yang paling kecil ini gitu. Jadi kedua space-nya, academic space sama domestic space saya itu bersinggungan gitu, jadi pasti harus ada yang saya korbanin. Dan nggak cuma itu doang, jadi kayak misalnya di Indonesia space yang saya lihat banget nggak bisa kita gunakan tuh yang misalnya kita bisa protes untuk RUU di jalan. Sekarang kan karena pandemi ini kita terpaksa untuk nggak bisa melakukannya. Dan itu nggak cuma terjadi di Indonesia sih, di luar juga kayak protes-protes di Hong Kong tentang, dan protes di Minneapolis di Amerika, dan itu semuanya terasa di Indonesia gitu, gimana kita terbatas dalam ruang yang kita punya masing-masing. Tapi balik lagi, mungkin untuk saya sebagai mahasiswa Universitas Padjadjaran nggak secara akademik membahas tentang pengalaman mereka. Gitu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Radin sudah berbagi ini ya pengalamannya pada saat pandemi di Indonesia. Memang ini ya mungkin juga dialami sama semua orang ya, waktu di Indonesia juga di Polandia, bahwa ada yang tadi Mas Radin cerita tentang betapa domestic space-nya jadi bersinggungan dengan academic space, dan jadi agak susah memisahkan, padahal ingin memisahkan, tapi akhirnya kita harus adaptasi karena banyak aspek dari kehidupan kita yang tadinya offline jadi online. Jadi ya kita sekarang sedang menjalani era yang nggak biasa ya. Jadi mungkin hal ini juga dialami juga oleh teman-teman lain, oleh Mbak Salma dan juga Mbak Rina ini. Mbak Salma Dwi Puspa, dari Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Bahasa Inggris ya di Universitas Tridharma. Mbak Salma silakan mau share pengalamannya. Ya, terima kasih Ibu Dia sebelumnya. Terima kasih juga kepada Ibu Siti Nugraha Maulidiah sudah mengundang saya sebagai pembahas di hari ini. Mungkin saya nggak banyak
sharing tentang pengalaman saya yang seperti Kamia, Kak Hilmi, Kak Bagas, dan Kak Lisa yang sangat sudah berpengalaman. Jadi saya akan sedikit sharing saja tentang bagaimana sih saya menjalankan organisasi saya di kampus ataupun di rumah selama pandemi ini. Kalau tadi kata yang Kak Radi bilang itu lebih banyak ke sisi akademiknya, jadi saya akan membahas ke sisi organisasinya. Jujur saya sebagai ketua himpunan sedikit bingung dan kewalahan awalnya bagaimana saya harus mengelola himpunan saya agar tetap aktif di tengah pandemi seperti ini. Tapi alhamdulillahnya saya memiliki 68 anggota aktif yang sangat support organisasi saya. Jadi alhamdulillah juga berjalan lancar. Jadi kami ada 5 program kerja setiap tahunnya. Dan yang 2 program kerja ini sudah kami lakukan itu sebelum pandemi, yaitu English Gathering dan English Festival. Nah, yang 3 acara ini nih kami adakan terpaksa harus di rumah aja. Dan yang 3 event ini tuh yang sebenarnya harus benar-benar dikerjakan di luar dan harus langsung bertemu dengan masyarakat luar, yaitu Weekend We Share. Weekend We Share ini tuh kita jadi acaranya kita datang ke satu desa, dan di desa itu kami berbagi ilmu, terus kita sharing juga tentang apa yang kita punya ke warga tersebut, baik ke anak kecilnya ataupun ke yang orang tuanya. Nah, terus kita juga mengumpulkan sedikit dana atau donasi untuk membangun fasilitas yang ada di desa tersebut. Tapi karena adanya pandemi ini, kita ganti konsep acaranya, kami mengumpulkan donasi untuk yang terkena dampak COVID-19 ini, seperti Gojek ataupun yang terkena PHK karena COVID ini. Jadi kami mengumpulkan donasi dan kita belikan paket sembako dan berupa masker. Dan alhamdulillahnya udah terlaksana. Bulan lalu kita mengadakan 3 minggu pengumpulan donasi, dan kita berhasil mengumpulkan untuk membeli 44 paket sembako. Dan untuk acara yang lainnya seperti kita ada juga acara English Talk Show. Nah, English Talk Show ini tuh tadinya akan kami adakan di kampus dan mengundang 2 pembicara dan juga dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa dan terbuka untuk umum. English Talk Show ini kita bertemakan kayak berhubung kami ini sedang yang semester 6-nya sedang fokus untuk menulis jurnal. Jadi banyak juga teman-teman kan yang belum mengetahui bagaimana cara menulis jurnal yang baik. Jadi kami mengundang 2 pembicara kami yang sudah paham betul akan jurnal ini. Nah, namun karena adanya pandemi ini juga kami adakan lagi-lagi secara online. Jadi kami menghubungi 2 pembicara kami ini untuk membuat video tentang paparan bahasan mereka. Lalu kita upload nih di YouTube-nya Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris. Nah, alhamdulillahnya hari ini hari pertama kami upload itu di YouTube, dan kami membuka sesi pertanyaan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Juni. Nanti akan membuka pertanyaannya di Google Classroom dan di kolom komentar di YouTube. Nah, emang sempat bingung ya gimana harus tetap menjalankannya untuk yang English Talk Show ini, karena harus tetap ada dana dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillahnya juga anak-anaknya tetap kooperatif untuk menjalankan acaranya. Jadi untuk pengumpulan dananya kami juga melakukan dana usaha untuk mengumpulkan dana tersebut. Dana usahanya ada yang kayak jualan online dan lain-lain, jadi dananya tetap terkumpul. Dan yang terakhir ini acara kami namanya English Charity nih. Nah, English Charity ini tuh acara tahunan kami di akhir tahun. Di akhir tahun kami menjabat, kami datang ke satu panti asuhan, dan di sana kami sedikit sharing ilmu kami dan membagikan sedikit uang tunai. Tapi kami ganti lagi konsepnya berupa online. Jadi kami jadikan ada satu rumah dari anggota kami menjadi posko tersebut. Jadi posko itu kami mengumpulkan alat tulis atau buku dan juga uang tunai yang dikirim ke rekening bendahara kami. Nah, nanti ketika udah terkumpul semuanya akan kami kirimkan ke panti asuhan tersebut. Jadi benar-benar yang tadinya biasanya kami langsung
berbicara langsung dengan staf-staf kami, tapi karena pandemi ini semuanya akan jadi serba online, dan untuk kegiatan rapat rutin pun kami adakan tetap online. Jadi kami mengadakan rapat rutin di WA Group ataupun kita mengadakan rapat di Zoom. Tapi banyak sih positif negatifnya yang bisa positifnya ya yang untuk kami ambil. Karena dengan adanya pandemi ini tuh yang tadinya biasanya kita berbicara oral langsung, nah kita tuh jadi bisa belajar gimana sih cara menyusun kata yang baik dan benar ketika kami membalas mungkin dari dosen ataupun dari kakak tingkat ataupun adik tingkat kami gitu. Mungkin sekian sih yang bisa Salma sharing. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan silakan di question. Terima kasih. Terima kasih Mbak Salma sudah sharing. Jadi adanya COVID ini bukan berarti kita kegiatan berorganisasinya jadi berhenti ya. Cuma konsepnya saja kita sesuaikan sesuai dengan apa yang kita miliki sekarang, sesuai dengan kondisi sekarang. Jadi yang tadinya offline bisa jadi online dan juga bisa tetap berkontribusi juga seperti yang tadi Mbak Salma ceritakan, juga membantu mereka yang terdampak COVID. Jadi tetap bisa kreatif untuk berkontribusi. Terakhir kita adalah akan mendengarkan pengalaman dari Mbak Rina Ardina Novriani. Mbak Rina ini adalah mahasiswa semester 2 Hubungan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang. Mbak Rina, silakan. Oke, terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Ardina Novriani. Saya saat ini mahasiswa HIUMM Angkatan 2019. Pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada Ibu Duta Besar RI Polandia, Ibu Siti Nugraha Maulidia, beserta panitia acara yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Tentunya saya juga sangat terima kasih banyak kepada dosen-dosen HIUMM dan teman-teman saya yang mungkin sedang menonton saat ini, dan tentunya kedua orang tua saya yang telah mendukung saya untuk bisa berbicara di acara ini bersama dengan orang-orang hebat ini. Mungkin sebelum saya ingin berbagi pengalaman kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di Indonesia, mungkin saya akan berbagi pengalaman saya mengenai scholarship beasiswa saya. Kebetulan alhamdulillah kemarin saya tahun 2017 dan 2018 itu juga pernah mendapatkan beasiswa di Cina. Tepatnya itu di kota Nanjing, di Nanjing University of Information Science and Technology. Nah, tepatnya di sana juga saya berkenalan dan bertemu kepada Ibu Siti di acara Nusantara Nanjing pada tahun 2018. Sebelumnya beliau emang udah menjabat di konsulat KJRI di Shanghai, sebelum menjabat jadi Ibu Duta Besar RI Polandia. Oke, langsung saja saya ingin berbagi pengalaman dan kegiatan apa saja yang saya lakukan saat pandemi COVID-19 ini. Kampus saya itu telah memutuskan kegiatan pembelajaran online itu sejak akhir Maret kemarin, dan sampai saat ini saya masih melakukan pembelajaran online. Banyak aplikasi yang saya gunakan untuk kuliah online seperti via Zoom, seperti Google Meet, dan Google Classroom. Menurut saya itu sangat membantu pembelajaran online saat pandemi COVID-19 ini. Tetapi ada beberapa faktor juga. Teman-teman saya itu sering mengeluh dengan adanya gangguan jaringan di beberapa wilayah. Dan kampus saya sendiri juga membantu bantuan sembako kepada masyarakat sekitar dan mahasiswa UMM yang terkena dampak adanya pandemi COVID-19 ini. Terus saya juga ingin berbagi bagaimana kondisi saat ini. Saya lagi pulang kampung di Palembang, dan mungkin saya ingin berbagi sedikit kondisi COVID-19 di Palembang dan di Malang. Nah, di Palembang itu sendiri saat ini telah ada 500 orang lebih yang terkena positif COVID-19, dan itu tuh meningkat secara drastis sebelum Lebaran kemarin. Dan di Malang juga saya mendapatkan kabar dari teman saya bahwa di Malang itu ada peningkatan, tapi lumayan sudah banyak yang sembuh. Dan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah juga telah dilakukan secara efektif, seperti kalau di Palembang dan Malang sendiri itu melakukan PSBB. PSBB yang dilakukan itu sangat ketat,
dan dilakukan di beberapa titik-titik tertentu di wilayah tersebut. Setelah PSBB berakhir, yang saya kemarin baca berita bahwa ada pergantian kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu new normal. New normal ini masyarakat bisa kembali melakukan aktivitasnya dengan melakukan mengedepankan protokol pencegahan COVID-19. Dan terakhir mungkin saya ingin menjelaskan tentang banyaknya berita-berita hoax yang beredar saat COVID-19 ini. Mungkin kita sebagai peran mahasiswa dibutuhkan untuk meminimalisir berita-berita hoax tersebut dengan cara kita mensosialisasikan dengan keluarga terdekat atau tetangga terdekat agar tidak mengupdate status sembarangan yang beritanya itu belum valid. Terus terakhir, penutup saya ingin menyampaikan hikmah yang saya ambil dari pandemi COVID-19 ini. Secara tidak langsung kita berada di rumah saja dan kita secara tidak langsung berkumpul dengan keluarga. Dan sebagai anak rantauan yang saya di Malang, saya sangat berharga untuk berkumpul dengan keluarga saat ini. Dan terakhir ada quotes mengenai keluarga. Keluarga adalah tempat yang paling terbaik untuk kita berpulang, karena saat kita lagi jatuh, hanya keluarga yang bisa menerima kita dan mendukung kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rina sudah berbagi ke kita ya, sama dengan Mbak Salma sebelumnya, bahwa pandemi ini ada sisi positif dan negatifnya dan ada hikmah yang bisa kita tarik ya. Dan juga Bu Dubes di awal menyebutkan bahwa kita bisa berkontribusi dari mana saja, termasuk ini pada saat COVID, para mahasiswa baik di Polandia maupun di Indonesia bisa kontribusi dalam hal terutama ini untuk memerangi hoax-hoax ini ya. Kan memang banyak yang beredar gitu ya. Jadi dengan cara kita masing-masing, mulai dari keluarga kita, teman-teman juga membantu bahwa membedakan antara berita yang benar dengan yang hoax gimana. Oke, sekarang kita sampai pada bagian tanya jawab ya. Dan ternyata di catatan saya ini sudah ada 12 orang penanya. Dan pertanyaannya juga banyak ini. Jadi mungkin saya mulai dari awal, dari Mbak Ivon Marcelina Nugraha. Ini Mbak Ivon mau saya bacakan saja atau mau bicara? Kalau misalnya masih ada, coba saya inikan ya. Allow to talk, kalau misalnya. Mbak Ivon masih ada kah? Iya, halo. Iya, silakan Mbak Ivon. Tolong dijelaskan dulu nama lengkap, dari mana, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan Mbak Ivon. Oke, sebelumnya terima kasih buat waktu dan tempatnya. Perkenalkan, saya Ivon Marcelina Nugraha. Saya alumni dari Teknik Kimia UGM tahun 2014, sudah lulus tahun 2018, dan sekarang posisi bekerja di PT Nutrifood Indonesia. Nah, kebetulan saya sekarang sudah diterima menjadi salah satu kandidat beasiswa untuk program MESC, jadi dari Erasmus Mundus Joint Master Degree Program. Nah, dari program saya kebetulan semester mobilitas kan Erasmus ini akan berpindah-pindah ya setiap semesternya, dan di semester 1 akan dilakukan di Warsaw University of Technology. Nah, harusnya jika sesuai rencana, saya akan berangkat di September tahun ini. Tapi karena ada beberapa isu COVID ini yang memang melanda semua negara, jadi ada ketidakpastian sih keberangkatan saya ini, apakah akan dilakukan September ini atau course-nya akan dimulai dari melalui online course. Nah, tapi saya sudah cukup kepo-kepo sih dari beberapa embassy dan lain sebagainya, dan saya ingin bertanya saja, sudah saya sampaikan di note. Jadi yang pertama, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan sebelum keberangkatan biar bisa beradaptasi dengan cepat sampainya di Poland? Karena kebetulan di program ini saya satu-satunya mahasiswa dari Indonesia yang diterima. Kemudian yang kedua, bagaimana sih kondisi terkini
di Polandia terkait dengan COVID-19 dan kegiatan belajar mengajarnya tuh seperti apa sih? Karena sepertinya tadi belum dijelaskan. Nah, kira-kira sudah ada info lebih lanjut kah atau belum mengenai academic activity di semester fall 2020? Kemudian yang selanjutnya terkait dengan aplikasi visa, saya melihat bahwa visa di Polandia itu tidak ada visa khusus pelajar, tapi hanya ada visa Schengen dan visa normal untuk di Polandia. Nah, kira-kira boleh dijelaskan atau tidak? Saya harus apply visa yang mana ketika saya ingin berangkat tahun ini. Dan yang terakhir, saya melihat di website Embassy of Poland bahwasannya country border Poland itu masih ditutup untuk foreigner. Nah, kira-kira sudah ada update belum ya untuk hal ini? Itu aja sih. Untuk ditujukannya ke siapa, Bu? Saya kebetulan merasa lebih related ke semuanya sih, jadi mohon bisa dijawab gitu. Terima kasih. Oke, silakan. Siapa dari pertanyaan udah jelas juga ya, udah dari Mbak Yvonne Marcelina, ada dari panelis yang akan menjawab. Mungkin saya bisa bantu jawab di pertanyaan info mengenai academic activity ya, Mudia. Kalau begini Mbak Yvonne, kalau untuk program belajar mengajar, hampir semua universitas sebenarnya untuk summer semester 2020 ini full di-conduct secara online. Bahkan itu sampai ke tahap kayak kita ada yang thesis defense secara online, perayaan graduation juga secara online, sampai kemungkinan akhir Juli. Jadi karena kan kalau summer kita libur terus Juni, Juli, Agustus itu kita libur summer, baru masuk kuliah lagi itu Oktober. Untuk winter intake nanti itu sebenarnya belum ada kepastian juga apakah masuk seperti biasa kelas tatap muka atau lewat online. Cuman sepertinya kalau misalnya melihat kasusnya COVID-19 di sini nanti masih bisa dibilang kayak mengkhawatirkan, itu yang memprihatinkan, itu ada kemungkinan pun untuk intake winter itu bisa saja masih online gitu. Tapi kalau untuk intake selanjutnya tahun 2021 itu pasti nanti ada kebijakan yang lain seperti itu. Sedikit menambahkan ya, mungkin kan saya juga ada teman di Warsaw University of Technology. Jadi kemarin sempat dia share berita bahwa mungkin untuk semester depan ada wacana bahwa untuk kuliah sendiri dikolaborasi, nanti ada online dan juga beberapa pertemuan mungkin praktikum bisa tatap muka langsung. Kemarin sampai ke situ sih ada berita wacana. Tapi baru dari satu universitas itu aja, belum secara general kebijakan di Poland. Seperti itu. Saya pengen menambahkan tentang masalah visa. Ini sebenarnya kalau Poland itu ada visa belajar, namanya itu visa nasional. Jadi nanti kalau pelajar itu kita bisa apply, dapatnya itu 1 tahun. Visa tipe D namanya, dan kemudian persyaratannya bisa dilihat di websitenya Embassy Poland di Jakarta, tentu aja. Dan kondisinya sekarang saat ini bagaimana itu untuk karena udah melandai ya kalau di Poland, jadi bahkan kita udah bisa keluar, restoran juga sudah dibuka, bahkan kayak city center itu udah mulai banyak orang di sana, dan mulai minggu depan itu udah boleh masker itu nggak perlu dipakai lagi. Dan nanti pertengahan Juni itu internasional flag internasional itu udah mulai dibuka lagi. Jadi insya Allah sih kalau dilihat ya, itu nanti udah mulai dibuka lagi, mulai dari setidaknya Juli lah. Seperti itu. Gimana Mbak Yvonne? Saya boleh menambahkan sedikit? Silakan. Ya, Mbak Yvonne, selamat ya, karena sudah mendapatkan Erasmus. Kebetulan saya juga alumni program Erasmus. Jadi untuk masalah keberangkatan itu biasanya selalu ada komunikasi dari program
Mbak sendiri. Saya nggak tahu ya tadi programnya apa Erasmus. Itu biasanya ada dari staff Erasmus untuk memberitahukan pembekalan sebelum keberangkatan. Dan itu pun nanti juga biasanya ada pertemuan di Jakarta sih sebelum keberangkatan nanti. Jadi untuk nanti, karena negara pertama di Polandia, itu pasti kan otomatis visanya dari visa Polandia kan. Jadi untuk masalah yang terkait COVID ini mungkin bisa dikomunikasikan sama programnya Mbak ya. Mungkin biasanya sih selalu dikasih update info dari program Erasmus itu sendiri. Jadi itu sih tambahan sedikit mengenai Erasmus. Mbak Ivon, semoga ini ya jawaban dari para panelis bisa menjawab keraguan-keraguannya Mbak Ivon. Sama tadi saya lupa mengucapkan selamat ya dapat beasiswa, tadi diingatkan sama Mas Hilmi. Terima kasih buat jawabannya. Sangat membantu sih. Sudah menjawab. Oke, terima kasih Mbak Ivon. Sekarang kita berikutnya adalah kita satu persatu ya sesuai dari pertanyaan yang masuk duluan. Berikutnya adalah Mbak Windy Ayu. Mbak Windy Ayu, apakah akan silahkan kalau misalnya mau bicara, menanyakan, atau cukup dijawab saja secara ini? Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Windy. Iya, saya mau menanyakan untuk scholarship yang memang khusus dari pemerintah Polandia untuk PhD itu apakah ada atau tidak gitu Bu? Sepertinya hanya Erasmus yang saya tangkap dari penjelasannya Mbak Mas itu hanya Erasmus yang menyediakan PhD, sedangkan untuk yang beasiswa dari Polandia sendiri itu sepertinya hanya untuk master degree saja. Kalau misalnya bisa dijelaskan lebih lanjut, apakah saja ada lagi nggak beasiswa lain selain Erasmus dan selain NAWA itu untuk yang PhD scholarship? Terima kasih. Oke. Ada yang dari para panelis, ada yang bisa membantu Mbak Windy? Ini sebenarnya kita, attendance kita ada yang PhD, Tiffany Hayu. Oke. Kira-kira alumni Ignasi Vukasiewicz beasiswanya, kemudian lanjut PhD, dan memang kesempatan untuk PhD di sini sangat terbuka sekali, bahkan mereka itu kayak untuk international student itu dibuka sekali lah, dan hampir semua bidang, baik itu teknik ataupun yang science, itu dia ada beasiswanya dari kampusnya sendiri. Itu bisa dicek di kampus masing-masing. Dan salah satunya nanti beasiswanya itu masuk beasiswanya NAFA. Begitu. Ini ada ini ya, tadi apa Mbak Fani Hayu, maksudnya Altifani Hayu, yang bisa membantu untuk menerangkan juga ya. Kalau gitu coba saya unmute di sini. Mbak Fani bisa membantu kah? Iya, halo. 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 Mbak Fani barangkali bisa share nih, ada pertanyaannya Mbak Windy yang menanyakan tentang beasiswa bagi PhD di Polandia. Bisa share pengalamannya? Iya, boleh. Jadi gini, untuk beasiswa S3 itu, jadi itu ada banyak, karena sejak tahun kemarin, kampus-kampus di Polandia itu sudah membuka kesempatan untuk semua orang yang ada di seluruh dunia untuk bisa sekolah S3 di sini gitu. Jadi untuk info lengkapnya bisa langsung aja buka website dari universitasnya yang ada di Polandia. Nah, misalnya kasusnya saya di Jagiellonian University di kota Kraków di Polandia. Nah, di situ di websitenya bisa dilihat. Jadi pada tahun ini itu sudah dibuka pendaftarannya, tapi mulai bulan depan gitu. Tapi pengumumannya sudah ada di websitenya gitu. Jadi mungkin bisa di ini kali ya, di share linknya di sini ya, chat. Bisa Mbak Fani, silakan. Bisa. Oke Mbak Fani, terima kasih banyak infonya ya. Kemudian
Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaannya Mbak Windy ya. Untuk kita bergerak ke yang pasti adalah coba dicek di universitas-universitas yang diincarnya gitu. Keterangannya pasti ada di situ. Oke, penanya berikutnya adalah Mas Bimo Dwi. Silakan Mas Bimo. Oke, jadi Mas Bimo ini menanyakan tentang apakah ada beasiswa yang sudah dipaparkan yang berlaku untuk ASN Kementerian Keuangan. Saya bantu jawab ya, Bu. Iya, silakan. Mungkin kalau spesifik berdasarkan institusi, saya kurang tahu ya. Maksudnya apakah ada yang secara spesifik khusus untuk Kementerian Keuangan atau ASN kementerian yang lain. Tapi memang dari info terakhir waktu saya mau kuliah di Polandia tahun 2018 itu memang Polandia belum masuk list negara tujuan beasiswa LPDP. Jadi memang makanya banyak yang mahasiswa Indonesia yang kuliah di Polandia itu pasti skemanya kalau bukan dari Ignasi, dari Erasmus, dari beasiswa NTB. Untuk LPDP setahu saya belum ada seperti itu. Boleh saya jawab di situ, mungkin Bu Dia. Silakan Ibu. Terkait dengan beasiswa LPDP, sebelum Mbak Mia barusan jawab, saya ingin mengusulkan kepada Mas Bimo untuk mendaftar ke LPDP sebetulnya. Memang belum ada karena persyaratan LPDP adalah universitasnya masuk 100 ranking dunia. Tetapi kami sudah sempat berbicara dengan Kementerian Keuangan dan disampaikan bahwa kalau memang sudah ada sekolah di sini yang menerima mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Indonesia itu mendapatkan LPDP itu bisa difasilitasi. Nanti akan ada semacam MOU dengan sekolah tersebut khusus gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi mungkin bisa two-prong ya, sambil daftar LPDP atau kalau sudah daftar LPDP kalau memang ingin ke Polandia bisa daftar ke Polandia dengan di sini di Polandia sendiri sudah ada 5 yang masuk kategori European University. Jadi ranking tinggi di standar European. Itu ada 5, nanti kita bisa share datanya, tapi yang saya ingat adalah diantaranya Universitas Warsaw, Universitas Jagiellonian University, ada 3 lagi saya lupa. Tapi ada 5, nah ini juga bisa menjadi tujuannya. Jadi kalau memang berpindah ke Polandia dan sudah mendapatkan LPDP, itu bisa kita fasilitasi dengan membuatkan semacam MOU begitu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Dubes atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Mas Bimo ya. Penanya berikutnya adalah Mbak Alvita Damayanti yang menanyakan, apakah ini mau langsung atau... Oke, Mbak Vita mau menanyakan apakah ketika sampai di Polandia merasakan adanya culture shock. Menanyakan kepada Mbak Mia ya. Terus bagaimana mengatasi culture shock-nya itu? Terus bagaimana caranya bisa berbaur dengan masyarakat maupun teman-teman Polandia lainnya? Silahkan. Terima kasih Alvita pertanyaannya. Kalau untuk saya pribadi sebenarnya culture shock-nya bisa dibilang nggak ada sih. Mungkin karena nggak expect apa-apa juga ya. Jadi waktu datang saya enjoy aja gitu untuk kayak absorb apapun yang ada, termasuk kulturnya, proses belajarnya, termasuk interaksi dengan teman-teman di kampus gitu. Tapi mungkin yang bisa saya share ya terkait bagaimana supaya bisa berbaur lebih mudah. Sebenarnya mereka juga orangnya cukup terbuka. Bahkan meskipun misalnya saya pakai hijab nih gitu ya di kampus, mereka nggak pernah ada yang kayak, saya nggak pernah merasa left out sih. Jadi kayak teman-teman tetap dengan sangat welcome menyapa, atau kemudian kita punya maksudnya kayak kita punya circle teman-teman dekat di kampus yang terdiri dari orang yang berlatar belakang
berbeda, baik dari orang Poland sendiri ataupun orang Ukraine, karena di Poland banyak banget mahasiswa Ukraine juga kan. Jadi sejauh ini mungkin caranya sih dengan kita juga yang nggak menutup diri ya, karena mereka pada dasarnya sangat toleran dan sangat welcome juga kayak gitu. Oke, berarti ini ya kuncinya tuh kitanya sendiri jangan menutup diri. Jadi harus kitanya juga terbuka, kita juga mau bergaul gitu. Iya, karena kalau misalnya kita aktif juga pasti mereka akan dengan sendirinya get along aja sama kita gitu. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Semoga ini ya memuaskan untuk Mbak Elvita. Dan penanya berikutnya adalah Angela. Angela, tentang pertanyaannya ada untuk Mbak Mia dan Mas Bagas. Penasaran? Mbak Angelanya masih online kah? Oke, saya bacakan aja pertanyaannya. Apakah sebelum ke Polandia sudah belajar bahasa Polandia dulu nih di Indonesia? Silakan. Ya, saya dulu. Untuk kalau saya sendiri memang kan saya sudah tahu dan paham bahwa beasiswa saya sendiri sudah menyediakan 1 tahun pertama untuk bahasa. Jadi dari saya mungkin hanya kalimat-kalimat dasar sehari-hari sih yang saya pelajari. Selebihnya saya belajar di sekolah bahasa di sini. Gitu. Kalau saya sama sekali belum pernah. Jadi selama pertama kali belajar bahasa Polandia itu waktu sampai ke sini, dan susah ya soalnya kalau belajar bahasa Polandia. Jadi tapi menariknya ini sih, metode pengajarannya biasanya cukup interaktif. Aku percaya pasti Bagas juga ngerasain gimana, karena bahasa Polandia susah tapi dosennya bisa aja bikin kita tuh ngerti gitu ya untuk tahu bagaimana pengucapannya atau bagaimana membuat kalimat dan sebagainya. Ya, menyenangkan belajar bahasa. Berarti ini ya, kalau misalnya kita di Indonesia mau belajar ke Polandia tapi belum paham bahasa Polandia, belum nggak menguasai, jangan takut, jangan dijadikan alasan nggak belajar ke sini. Ya. Bisa dipelajari di sini kok. Insya Allah survive deh di sini dengan bahasa Inggris ya. Iya benar. Bukti hidupnya kami ini. Ada saksinya nih, testimoni. Oke, penanya berikutnya adalah ini sekarang pertanyaannya untuk Mas Hilmi dari Indah Liska. Mbak Indah Liska menanyakan, apa hambatan yang paling besar dirasakan dalam kuliah matematika di Polandia selain adanya keterbatasan bahasa? Wah, ini menarik nih, karena matematika dalam bahasa Indonesia aja kayaknya susah ya, apalagi kemudian dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Polandia justru. Silakan Mas Hilmi. Ya, terima kasih Bu Dia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya S2 memang program Erasmus ya, 1 tahun di Italia dan 1 tahun di Polandia. Jadi yang paling berat itu kuliahnya di Italia, bukan di Polandia. Oke. Jadi kalau saya datang ke Polandia itu seperti kayak habis keluar dari militer gitu. Jadi lebih bebas kalau di sini tuh. Jadi kalau hambatan itu mungkin apa ya, dari segi referensi ya, karena buku-buku beberapa ada yang bahasa Polandia. Maksudnya itu ada beberapa ahli matematika yang memang lahir di negeri ini, di Polandia. Contoh kayak penemu Banach Space, itu kan memang lahir di sini. Nah, itu memang referensi murninya memang kan bahasa Polandia. Jadi memang menarik sih. Kalau hambatan itu mungkin bisa dibilang hampir nggak ada ya, karena memang sangat menyenangkan sih kalau kuliah di sini dibanding yang saya kuliah di Italia. Jadi lebih banyak waktu luang, lebih bebas bergerak, dan ujiannya pun juga nggak ribet. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Hilmi. Pertanyaan berikutnya ini ada Mas Afdil Hafid, tapi pertanyaannya agak spesifik ya, jadi mungkin nanti bisa pertanyaan diajukan ke KBRI Warsawa melalui email ya. Kemudian juga ada ini Mas atau Mbak ya, Mas Miftahul Fadilah menanyakan tentang visa.
Jenis visa juga tadi sudah disebutkan di pertanyaan sebelumnya. Kalau visa itu bisa dilihat di website-nya Kedubes Polandia untuk mengetahui jenis visa yang pas. Berikutnya, nah ini pertanyaan dari Mbak Sarah Sabrina. Mbak Sarah Sabrina, bentar, Mbak Sarah Sabrina menanyakan. Mbak Sarah Sabrina masih ini kah? Oke, kita langsung aja ya. Mbak Sarah Sabrina menanyakan. Wah, hilang pertanyaannya. Maaf, saya salah pencet. Sebentar. Pertanyaannya masih bisa muncul di kolom answered, Bu Dia. Answered ya. Mbak Sarah Sabrina menanyakan, kalau untuk yang sudah mempunyai gelar master namun ingin mengambil S2 lagi di Polandia, apakah bisa? Apakah tetap bisa apply beasiswa juga, dan apakah ada kesempatan beasiswa untuk S3? Kalau untuk bekerja di Polandia, bagaimana tips agar lamaran kerja kita dilirik oleh perusahaan di sana? Ini pertanyaan ini sepertinya sudah dijawab ya oleh pembicara-pembicara sebelumnya, baik pertama soal beasiswa juga tadi sudah dijelaskan bahwa ada untuk S2 ada, untuk S3 ada, kemudian juga untuk bekerja di Polandia tadi Mas Hilmi juga sudah menerangkan bagaimana caranya, tipsnya juga supaya lamarannya dilirik sama perusahaan di sana. Jadi kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah dari, nah ini tentang bekerja ini. Jadi Mbak Restra Dova Audora, Mbak Restra menanyakan kepada Mas Hilmi tentang sistem kerja di Polandia. Yang pertama, untuk bekerja di Polandia, apakah diharuskan kuliah dulu di Polandia? Terus yang kedua, bagaimana status kepegawaian kalau orang asing bekerja di salah satu perusahaan Polandia? Maksudnya dengan sistem kontrak atau menjadi pegawai tetap. Mas Hilmi, silahkan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk status itu, untuk bisa bekerja di Polandia, untuk masalah legalitas ya, itu syaratnya itu untuk warga asing, untuk kita, itu ada 2. Pertama, izin kerja, dan kedua itu izin tinggal. Kalau izin kerja, kalau kita lulusan Polandia, kita nggak akan perlu namanya izin kerja, karena kita pakai polis diploma. Jadi kita nggak perlu. Yang perlu dipastikan adalah saat apply, kita punya polis diploma, atau sedang mahasiswa pun kita bisa apply. Seenggaknya kan 2 bulan sebelum lulus ya, bisa apply. Ada jaminan untuk punya polis diploma. Jadi yang kedua, dokumen kedua adalah izin tinggal. Jadi pastikan sebelum apply itu izin tinggalnya masih berlaku. Jadi itu. Terus untuk sistem kerja di Polandia itu menurut aturan di sini memang wajarnya adalah 40 jam per minggu. Itu aturannya. Kalau lebih dari itu, pekerja wajib atau sangat berhak mendapatkan gaji atau upah lebih. Kalau lebih dari 4 jam per minggu. Nah, untuk status, ini kembali ke kebijakan perusahaan ya. Kalau di perusahaan saya sih, kita masuk itu masih, apa namanya itu ya, masih kontrak ya, kontrak biasa itu ya. Masih kayak kontrak 1 tahun. Tapi kalau dalam 3 bulan, biasanya sih dalam 3 bulan ya, 3 bulan udah performanya udah bagus, manajer udah approve, itu baru langsung 3 bulan itu diangkat jadi pegawai tetap. Kalau di sini seperti itu. Kalau di perusahaan saya seperti itu. Oke Mas, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau pertanyaan adalah situasi kondisi kerja di Polandia itu akan berbeda ya pengalaman tiap orang. Kemudian kalau kerja di perusahaan apa, di bidang apa juga akan berbeda ya. Iya, betul. Jadi tidak bisa disamaratakan. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari banyak pertanyaannya yang tentang beasiswa, ternyata banyak berminat juga ya. Sebagian besar bertanya tentang beasiswa, gimana cara dapat beasiswa, gimana cara bekerja di sini. Kemudian ini ada pertanyaan soal, oke, ini lebih spesifik lagi. Nah, ini masih ada satu lagi nih dari sekalian aja karena masih liminya masih aktif kan di sini. Dari Mas Jabar Kusuma Perdana. Pertanyaan adalah,
Saya ingin menanyakan bagaimana work-life balance di perusahaan Polandia, terutama tempat Mas bekerja. Terima kasih atas perhatiannya. Work-life balance. Keseimbangan antara kerja dan main-main ya. Work and play. Seru nih. Jadi saya pertama masuk di perusahaan itu seperti disambut. Jadi ada namanya welcome party ya. Kalau di tempat saya itu ada welcome party, kita ngobrol-ngobrol bareng gitu, keluar kita ngobrol bareng gitu. Dan di perusahaan saya itu banyak sekali event-event seperti kalau dikhususkan untuk foreigner, untuk orang-orang asing. Contoh pengenalan budaya Polandia, terus kita biasanya itu ada event kumpul-kumpul, keliling bareng, terus mungkin kalau bagi orang Eropa ya, mungkin kayak minum bir bareng, kayak kompetisi apa gitu bareng. Jadi tidak tekanan itu ada, cuman tekanan itu kita kerja 8 jam, tekanan hanya 8 jam. Selain itu kita udah kayak hidup normal lagi. Nggak seperti di Indonesia ya. Indonesia kan kadang kerja 8 jam, tekanannya 24 jam. Jadi kan sampai pekerjaan dibawa pulang ke rumah. Kalau di sini enggak. Jadi memang 8 jam. Setelah itu selesai, ya udah kita asik aja gitu. Memang itulah kenapa membuat saya betah di sini, memang karena itu. Oke, terima kasih jawabannya. Semoga bisa ini ya, menjawab pertanyaannya Mas Jabar Kusuma Perdana. Ini Mbak Lisa juga mau menjawab ini, menambahkan jawaban. Silakan Mbak Lisa. Tentang kerja di sini, itu saya juga pernah pengalaman kerja di sini, itu 8 jam kerja setiap harinya, emang betul-betul 8 jam. Jadi jam istirahat itu ada, tapi berdasarkan survei, itu tuh orang Polandia itu yang paling singkat waktu istirahatnya. Biasanya itu cuma 30 menit. Bahkan ada di beberapa perusahaan itu cuma 15 menit doang. Tapi mereka betul-betul gimana ya, fokus ke kerjaan. Nggak campur aduk antara personal sama pekerjaan gitu sih. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Mbak Lisa. Ini kebetulan Mbak Lisa lagi di sini juga deh, sekalian aja ya. Ada pertanyaan yang relevan untuk Mbak Lisa nih. Mbak Lisa, bersih-bersih sosial media itu seperti apa sih contohnya? Ini pertanyaan dari Bagus Agung Pratomo. Maksudnya ini mungkin ya yang dari dulu udah punya Facebooknya lama, itu kan waktu zaman-zaman alay itu pasti ada ya. Nah itulah yang dibersih-bersihkan, kemudian tentang masalah hoax, kemudian gimana ya, kayak yang kurang pantas lah di sosial media kita, itu yang perlu difilter. Dan orang sini itu, mereka itu betul-betul concern sama data privacy. Jadi mereka suka kayak selfie, foto, video, sama kayak kita. Cuma jarang yang membagikannya ke sosial media. Karena gimana ya, bahkan saya punya teman, itu tuh saya kan selfie sama dia. Dan besoknya dia bilang, nanya ke saya, Lisa, saya boleh nggak, katanya, bagikan foto kita selfie yang lalu, yang ini, ada mukamu di sana. Loh, saya kaget kan. Kalau kita orang Indonesia, kalau mau upload foto, ya upload aja. Kalau nggak suka, baru dihapus, gitu kan. Kalau nggak, mereka kayak betul-betul menghormati privacy kita. Gitu. Ini yang bersih-bersih ini terutama ini ya, jadi post-post yang tidak aman atau sensitif sebaiknya dihapus aja gitu ya. Ya betul, bahkan memang ada pengalaman itu, ada yang dipecat bahkan dari perusahaannya hanya karena masalah sosial media. Jadi betul-betul sensitif sekali. Ini juga ini ya, kayak di Indonesia kita pasti pernah baca beberapa kasus di mana komentar-komentar kita di media sosial yang kurang wise, kemudian mengakibatkan pasangan kita kehilangan pekerjaan. Kayak sudah beberapa kali terjadi seperti itu. Memang di era seperti serba, di mana kita semua ini nggak bisa lepas dari sosial media, memang harus lebih hati-hati ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Novianti Daranita. Saya mau bertanya, bisa nggak kalau kita kuliah sambil kerja di sana? Kira-kira akan sulit nggak bagi waktunya?
Ini kayaknya pertanyaan kepada semua panelis ini bisa dijawab semua nih. Gimana? Silahkan. Ini tentang kuliah sambil bekerja nih pengalamannya, siapa yang ini sudah kuliah di Polandia sambil bekerja. Ya, tadi sudah sempat sekilas disebutkan bahwa tadi Bagas ya yang akan mulai kerja di musim panas. Barangkali Mas Bagas bisa share. Nah, kalau dari saya belum sih, masih baru berencana, kan saya juga mau ada ujian 2 minggu lagi. Tapi rencananya yang tadi saya bilang peluangnya ada karena saya udah researcher juga terkait pekerjaan. Mungkin nanti Kalisa atau Kak Hilmi atau kami yang lebih berpengalaman bisa nambahin. Tapi yang tadi saya maksud peluangnya sangat banyak adalah karena untuk beberapa perusahaan kayak misal McDonald, KFC dan lain sebagainya itu mereka udah sangat terbuka untuk kerja part-time. Jadi kita berdasarkan pengalaman teman saya ada misal jadwal mingguannya, jadi misal hari Sabtu nanti kita bisa ngisi jadwal kita kosongnya hari apa aja untuk 1 minggu ke depan. Jadi memang tidak benar-benar terkurung waktu kerja dan kuliahnya tabrakan, tapi kita bisa menyesuaikan bagaimana kerjanya, bisa menyesuaikan waktu kuliah kita dan nggak terlalu sibuk. Dan juga peluang kerja yang sangat besar ya, karena saat summer ini kan kita libur sampai hampir 3 bulan kan. Nah itu dibandingkan kita di asrama nggak ngapa-ngapain 3 bulan ya kita cari kerja. Bahkan bisa full time kalau 3 bulan ini kan, seasonal gitu. Berarti memang tidak ada ini ya, mungkin ada pembatasan juga ya, misalnya masih status mahasiswa itu maksimal per minggu hanya boleh kerja berapa jam. Cuma peluangnya memang selalu ada ya. Saya mau menambahkan sebenarnya silakan Mbak Lisa. Pakai visa Poland studi itu kita bisa kerja full time 40 jam, itu tidak ada masalah. Yang penting adalah manajemen waktu kita. Dan bahkan enaknya adalah kalau di Poland itu dalam 1 minggu itu tuh biasanya ya kalau perusahaan itu tuh kita bisa ambil 1 hari untuk working from home. Jadi sebelum adanya COVID ini, working from home di Poland itu udah biasa, gitu. Oke, semoga balancing-nya lagi antara kayak study, kemudian kerja, kemudian work-life balance-nya memang betul-betul seimbang sekali. Tapi kitanya aja bagaimana lagi manajemen waktu kita kan. Iya, berarti kembali ke kitanya gimana membagi waktu antara mengerjakan kewajiban sebagai student dengan juga mencari pengalaman dengan bekerja di sini. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Novianti ya. Pertanyaan berikutnya adalah ini dari Mas Miftahul Fadilah Respati. Halo, pertanyaan sederhana tapi cukup penasaran. Bahasa pengantar yang digunakan saat berkuliah, apakah bahasa Inggris atau Polish? Atau apakah tergantung program studi yang dipilih? Saya jawab. Iya, Bu ya. Silakan. Kalau untuk hampir semua, biasanya universitas di Polandia itu pasti punya program internasional. Atau at least mereka punya 3 jenis program. Jadi yang pertama itu full bahasa Polish, yang kedua itu bilingual, setengah bahasa Polish dan setengah bahasa Inggris, atau yang ketiga itu full dalam bahasa Inggris, dan itu bisa disesuaikan dengan jurusan yang kita ambil. Seperti itu, karena kalau menurut pengalaman saya, banyak juga teman-teman yang award di beasiswa Ignasi, itu tidak jarang kelasnya itu yang bilingual, jadi ada yang bahasa Inggris dan ada yang bahasa Polandia juga. Seperti itu. Ya, ada yang mau menambahkan? Saya menambahkan. Jadi silakan. Memang dari beasiswa Ignasi sendiri, seperti di program juga untuk teman-teman awardee-nya untuk mengambil bahasa Poland, tapi memang dari mereka sekarang sudah mulai melunak, jadi beberapa dari awardee-nya sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris, tapi memang cukup banyak juga, terutama di angkatan pertama, kedua, dan ketiga yang mengambil kuliah di bahasa Polish ini. Tapi memang kalau dilihat dari persentase memang cukup banyak, cuman belum begitu menyeluruh untuk yang kuliah pakai bahasa Inggris sendiri. Berarti tergantung ini jurusannya ya? Ya, betul sekali. Dan pasti itu akan ketahuan di awal pada saat kita apply bahwa ini akan di perkuliahan diselenggarakan dalam bahasa
Ya. Apakah dalam bahasa Polandia sepenuhnya atau juga dipadukan dengan bahasa lain? Saya rasa seperti Ya. itu. Makanya terkait informasi sangat penting ya. Jangan sampai kita misal sudah keterima suatu beasiswa atau misal case-nya beasiswa saya sampai ke sini misal jurusannya nggak ada yang sesuai yang pakai bahasa Polis atau bahasa Inggris. Nah, jadi tadi ditekankan saya di materi saya untuk lebih teliti lagi terkait berkas-berkas dan ketentuan-ketentuan. Ya, itu penting sekali. Oke, ini kemudian ada, tidak terasa sudah hampir 2 jam ya kita bersama di acara kita hari ini ya. Jadi ini akan kesempatannya adalah tadi pertanyaan terakhir dari Mbak Liore Soekarma. Selamat pagi untuk para panelis. Jadi diajukannya tadi, moderator dan Ibu Dubes. Pertanyaan dari Sastra Inggris Universitas Pajajaran. Izin menanyakan kepada Mbak Mia dan Mas Bagas ya. Untuk Mbak Mianya, gimana metode pendidikan unggulan di Polandia yang sekiranya dapat diadaptasi di Indonesia? Kemudian untuk yang Mas Bagas, gimana tanggapannya terkait isu lulusan S2 yang kurang diminati oleh beberapa perusahaan Indonesia karena overqualified. Ini masalah overqualified. Menarik pertanyaannya. Silakan Mbak Mia atau Mas Bagas dulu yang mau menjawab pertanyaannya ini. Oke, terima kasih Bu Diah dan terima kasih Mbak Liores Karma. Untuk menjawab pertanyaan metode pendidikan unggulan di Polandia, yang paling saya rasakan perbedaannya mungkin ketika dibanding kuliah di Indonesia itu keterbukaan dan nggak ada gap antara mahasiswa dengan dosen. Itu benar-benar saya bisa bilang salah satu hal yang sedikit banyak membantu kita sebenarnya dalam belajar di sini gitu. Selama itu ada, jadi setiap dosen pasti punya office hour setiap minggunya yang bisa kita hubungi, yang bisa kita kontak dan bahkan mereka juga nggak menutup kemungkinan untuk diajak diskusi di luar office hour itu kalau mereka punya waktu luang yang lebih banyak seperti itu. Nah, dengan tidak adanya gap antara dosen dan mahasiswa di sini membuat kondisi belajarnya itu nggak lagi kayak merasa inferior superior gitu ya, tapi keterbukaan itu yang membuat kita percaya diri untuk berdiskusi dengan para dosen. Di sisi lain dosen juga nggak melulu merasa menggurui gitu, tapi juga mereka bisa akrab dan dekat dengan mahasiswa. Itu saya kerasa banget bedanya. Bukan berarti mendiskreditkan kampus yang dulu, enggak, tapi setelah di sini saya bisa ngerasain kalau belajar dengan nggak ada gap antara dosen dan mahasiswa itu bisa jadi keuntungan tersendiri seperti itu. Terima kasih, Mbak. Mas Bagas bagaimana? Oke, pertanyaan cukup menantang. Di kesempatan lain saya sering bilang sih kalau misal kita mau apply suatu beasiswa, kita perlu tahu visi kita ke depan itu apa dulu. Kadang jangan sampai kita, ini agak melenceng dikit tapi ntar nyambungnya ke sana. Jangan sampai kita apply beasiswa hanya untuk menunda kenyataan saja. Jadi kayak misal beberapa kita udah lulus tapi belum tahu mau ngapain, daripada nggak ngapa-ngapain kerja masih susah, mending lanjut S2. Nah, kadang beberapa kasus seperti itu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan seperti overqualified ini terjadi gitu. Kalau misal kita sudah tahu kita mau apply beasiswa, terus apa sih benefit dan juga kekurangannya apabila kita apply beasiswa, menurut saya permasalahan seperti ini bukan suatu masalah yang berarti. Kalau misal kasusnya tadi overqualified, kita tahu misal kita pengennya berkarir di perusahaan atau di apapun lah misal. Nah, kita tahu bahwa apabila kita lanjut ke apply beasiswa, kita mengurangi kesempatan kita untuk menambah peluang kerja, pengalaman kerja. Nah, jadi kan ada opportunity cost ya, kita ambil beasiswa, tapi kita bakal kekurangan pengalaman kerja dan lain sebagainya. Begitu pula juga apabila kita misal ambil kerja, tapi bakal struggle di misal naik jabatan dan lain sebagainya apabila studinya belum meningkat. Jadi permasalahan ini mungkin bukan sebuah hal-hal yang harus kita permasalahkan, tapi kita lebih ke ngelihat diri kita sendiri dulu.
kita mau S2 itu buat apa sih? Jangan sampai kita S2 tapi kita belum tahu mau ngapain. Jadi kasus-kasus seperti overqualified terjadi. Misalkan kasarannya kita nggak mungkin ambil S2, udah lulusan S2 tapi cari kerjaannya misal buat kerjaan yang lulusan SMA atau S1 dan lain sebagainya. Jadi otomatis peluang kita di kerjaan bakal lebih tinggi, misal derajatnya atau misal jabatannya, tapi memang peluangnya lebih sedikit dibandingkan yang tidak lanjut seperti itu. Mungkin itu sih untuk mengatasi permasalahan misal overqualified ini. Dan kalau kita sudah tahu kita mau jadi apa, pasti dengan kita tahu jadi apa, S2-nya untuk mendukung tujuan itu. Jadi bukan kita S2 dulu baru nyari apa sih yang kira-kira cocok sama kita. Gitu, Bu. Terima kasih Mas Bagas. Semoga bisa ini ya, Mbak Liore bisa menjawab pertanyaannya. Nggak usah khawatir soal overqualified, yang penting kita tahu apa yang kita mau kemana dengan apa yang kita punya. Itu sih. Kemudian, ini ada satu pertanyaan. Tadi saya bilang ini akan jadi pertanyaan terakhir, tapi ternyata ada satu pertanyaan, ternyata saya nyelip. Ini ditujukannya kepada Salma, Mbak Salma. Jadi mungkin sebenarnya ini bisa dijawab juga sama pembahas yang lainnya. Jadi kenapa sih masih tetap komit untuk menjalankan organisasi? Padahal kan halangannya cukup besar, terutama karena pandemi. Silakan Mbak Salma. Iya, terima kasih pertanyaannya. Kenapa tetap komit ngejalanin organisasinya tetap hidup, tetap berjalan? Karena saya sendiri sebagai ketua himpunan memegang 68 anggota aktif yang dari awal itu mereka udah komitmen juga untuk ingin mendapatkan sesuatu dari himpunan ini gitu. Jadi nggak mungkin juga sama stop kegiatannya. Jadi sama aja kalau sama stop kegiatannya, sama juga nge-stop apa yang mereka pengen, apa yang mereka harapkan di awal. Jadi kehitungnya kayak berhutang ke mereka. Jadi tetap sama jalankan walaupun banyak halangannya di tengah pandemi ini. Dan merekanya pun kan tetap cukup semangat juga buat ngebantu acara-acaranya tetap berjalan. Jadi apa salahnya untuk tetap menjalankan organisasinya agar tetap hidup, dan sama juga nggak mau mereka ikutan himpunan ini tuh nggak mendapatkan apa-apa, dan jadinya kayak ngerasa ngapain saya ikutan himpunan tapi ketika ada halangan kayak gini aja udah berhenti gitu. Jadi kayak udah putus asa gitu aja. Jadi nggak mau aja ada perspektif gitu di anggota-anggota Salma. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Salma. Jadi itu kalau boleh saya simpulkan ini ya, bagian dari tanggung jawab sebagai ketua ya organisasi. Tanggung jawab sama para anggotanya sama program yang dijalankan. Jadi walaupun ada COVID tetap jalan, tetap semangat. Oke, Bapak-bapak, para bapak, ibu, adik-adik, Mas, Mbak semua yang dari pagi sudah setia mengikuti diskusi kita yang ternyata sudah 2 jam ini ya, pas 2 jam tentang dialog mahasiswa Indonesia dan mahasiswa di Indonesia dan di Polandia. Menarik dari pagi tadi disampaikan tentang kenapa sih kuliah di Polandia, kemudian kenapa sih gimana caranya supaya bisa kuliah di Polandia. Kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan diskusi kita juga sudah ada suka dukanya kuliah di Polandia bagaimana, bahkan juga gimana sih bekerja di Polandia. Kemudian juga ada isu menarik yang kita semua harus tahu sekarang adalah tentang isu tentang big data privacy, dan bagaimana kita harus hati-hati meninggalkan rekam jejak di dunia virtual ya. Seperti itu. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat bagi kita semua ya, hari ini dan ke depannya. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dubes Siti Nugraha Maulia yang sudah memberikan kata sambutan dan juga setia dari pagi tadi sampai sekarang, yang Ibu sangat semangat untuk mempersiapkan acara ini. Kemudian juga saya terima kasih juga kepada kepada PPI Polandia, kepada semua narasumber yang telah dan pembahas yang telah bersama-sama menjawab dan menyukseskan terselenggaranya acara dialog ini. Semoga kembali lagi tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.